Salam geotermal. Halo, selamat datang di kuliah teknik geotermal dengan kode TM4219. Perkenalkan, saya Heru Beren Pratama dan dosen pengampu utama adalah Ibu Neni Miryani Saptaji. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai perubahan reservoir akibat eksploitasi. Tujuan dari materi kali ini adalah untuk memahami perubahan reservoir akibat eksploitasi untuk lapangan dominasi air dan dominasi uap. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan reservoir dan dampak yang akan ditimbulkan. Kegiatan produksi dalam pengusahaan geotermal adalah pengambilan panas dan massa fluida di dalam reservoir geotermal. Jumlah massa fluida yang diambil dari reservoir bergantung dari besarnya kapasitas PLTP, lama pembangkitan, dan teknologi konversi. Semakin besar kapasitas PLTP dan semakin lama pembangkitan listrik, maka semakin banyak massa yang diambil dari reservoir. Pengambilan massa secara terus-menerus tentu akan menyebabkan penurunan tekanan reservoir meskipun semua air dari separator dan kondensat dari menara pendingin atau cooling tower diinjeksikan semua kembali ke reservoir. Serta ada air rembesan dari permukaan atau recharge fluid. Reinjeksi dilakukan pengembang dengan tujuan mengisi kembali pori-pori batuan reservoir dengan air dari separator dan kondensat. Namun proses pengisian kembali pori-pori batuan tersebut tidak secepat proses pengembaliannya. Akibatnya terjadi penurunan tekanan di reservoir yang akan mengakibatkan perubahan di reservoir tersebut. Perubahan dalam reservoir dominasi uap akibat eksploitasi berdasarkan Grant pada bukunya Geothermal Reservoir Engineering memperkirakan bahwa di lapangan dominasi uap, penurunan tekanan reservoir bersifat lokal, hanya di sekitar area pengurasan sumur, sehingga mengakibatkan terbentuknya uap kering atau dry steam dan superheated steam. Berikut adalah ilustrasi yang ditunjukkan dari perubahan reservoir di lapangan dominasi uap akibat eksploitasi, di mana daerah di sini merupakan zona withdrawal, di mana di sini ada area sumur-sumur produksi dan penurunan bersifat lokal yang akan mengakibatkan terjadinya superheated zone di daerah tersebut, sedangkan di daerah yang tidak terpengaruh tetap berada dalam kondisi vapor dominated reservoir. Yang kedua adalah perubahan di dalam reservoir dominasi air akibat eksploitasi. Penurunan tekanan di reservoir dominasi air dapat menyebabkan boiling atau pendidihan air semakin meningkat baik di bagian tertentu dari reservoir ataupun di seluruh reservoir. Apabila di reservoir terbentuk boiling zone, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama adalah air dan uap di dalam reservoir tercampur secara seragam atau uniform, dan kemungkinan kedua adalah air dan uap di dalam reservoir akan terpisah karena adanya faktor dari gravitasi, di mana fluida uap memiliki densitas yang lebih rendah dan cenderung bergerak ke atas. Dengan bertambahnya waktu produksi, kemudian membentuk tudung uap atau steam cap sebagaimana terjadi di beberapa lapangan seperti Waraiki, Awi Bengkok, Gunung Salak, kemudian Tongonan, dan beberapa lapangan lainnya. Perubahan kondisi tersebut akan mengakibatkan peningkatan fraksi uap di dalam sumur sebagaimana terjadi di sumur-sumur di beberapa lapangan tadi yang saya sebutkan. Sumur berubah dari sumur dominasi air menjadi sumur dominasi uap. Sebagai ilustrasi diperlihatkan pada gambar berikut ini, di mana diperlihatkan perubahan yang terjadi di dalam reservoir sebagai akibat dari eksploitasi, yakni semula reservoir hanya terdiri dari dua zona, yaitu zona fasa air di bagian bawah dan di atasnya adalah terdapat zona dua fasa dominasi air, yaitu liquid dominated two phase. Sebagaimana diindikasikan oleh landaian tekanan yang meningkat dengan kedalaman dan mendekati tekanan hidrostatik. Sejalan dengan produksi atau eksploitasi, tekanan di reservoir akan menurun dan menyebabkan terjadinya boiling, yakni dengan berjalannya waktu proses boiling terus-menerus dan berlangsung dan menyebabkan terbentuknya zona dua fasa dominasi air. Dengan berjalannya waktu, air dan uap di dalam zona dua fasa akan berpisah karena faktor gravitasi, di mana uap yang lebih ringan cenderung akan bergerak naik ke atas, kemudian membentuk steam cap di daerah top of reservoir. Dengan demikian, kondisi reservoir berubah menjadi terdiri dari tiga zona, yaitu zona satu fasa air liquid di bagian bawah, kemudian yang kedua adalah zona dua fasa dominasi air di bagian tengah,
Dan yang ketiga adalah zona 2 fase dominasi uap di bagian atas. Dampak penurunan tekanan di reservoir akibat eksploitasi dapat menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, penurunan tekanan reservoir akan berdampak pada penurunan temperatur saturasi dan kemungkinan akan menyebabkan terjadinya boiling di mana temperatur reservoir sama dengan temperatur saturasi. Dengan penurunan tekanan reservoir yang lebih besar, maka proses boiling akan semakin intens. Dengan demikian, terjadi peningkatan entalpi fluida reservoir yang akan berubah dari sumur dominasi air menjadi sumur dominasi uap. Yang ketiga adalah penurunan tekanan reservoir juga akan menyebabkan air dingin dari luar reservoir masuk ke dalam reservoir dan akan mengakibatkan penurunan temperatur fluida sehingga temperatur uap yang masuk ke turbin menurun. Penurunan entalpi uap berdampak terhadap penurunan produksi listrik dan penurunan pendapatan perusahaan. Dengan menurunnya tekanan reservoir sebagai akibat dari eksploitasi, air dingin dari luar reservoir masuk ke dalam reservoir menyebabkan penurunan laju alir uap. Meningkatnya laju alir air dan potensi scaling, dan air dingin yang masuk mempunyai komposisi kimia yang sangat berbeda dengan air di reservoir, sehingga menyebabkan perubahan kandungan kimia yang signifikan. Pengambilan fluida dalam jumlah yang besar tidak hanya akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan reservoir, tetapi juga menyebabkan terjadinya subsidence atau penurunan permukaan tanah. Sangatlah mungkin apabila aktivitas termal yang ada di lapangan geotermal berubah dengan kondisi skenario produksi dan injeksi. Salah satu contohnya di lapangan Waraiki, yakni selama 35 tahun, reservoir diproduksikan tanpa dilakukan reinjeksi. Di Waraiki, pada mulanya aktivitas termal di permukaan terdiri dari mata air panas, geyser, dan fumarole. Produksi menyebabkan penurunan tekanan di dalam kedalaman dangkal, mengakibatkan terjadinya boiling di penurunan ketinggian muka air, menyebabkan terbentuknya zona uap pada kedalaman dangkal. Dengan menurunnya permukaan air, maka air klorida berhenti mengalir dan sebagai gantinya berubah menjadi steam heated manifestation. Laju alir panas meningkat, bukannya menurun. Kemudian, apabila tekanan di reservoir turun, maka selisih antara tekanan di lubang sumur atau PWF dengan tekanan di reservoir atau PR akan semakin lebih rendah, sehingga laju alir fluida geotermal yang diproduksikan menjadi lebih rendah. Berikut tadi adalah penjelasan secara sederhana mengenai perubahan yang terjadi di lapangan geotermal akibat eksploitasi. Referensi yang digunakan pada materi kali ini adalah berasal dari buku teknik geotermal karya Ibu Neni Miriani Saptaji yang diterbitkan oleh TB Press. Referensi yang digunakan berada pada bab 10, yakni perubahan kondisi reservoir akibat eksploitasi. Sekian pembahasan materi singkat kali ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Heru Berian Pratama, salam geotermal.